Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul bersolat jemaah bareng di tempat yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam semoga tercurahkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajan nas minaz zulumati ilan nur wa minad dalalati ilal huda. Yang terhormat kepada pimpinan owner selaku owner PT Syariah Mobilindo Pak Haji Martin, yang terhormat kepada para asatiz, para ustadz yang ada pada hari ini, serta rekan-rekan kerja sekalian yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takzim saya kepada teman-teman sekalian. Pembahasan pada siang hari ini saya mungkin akan ngebahas lanjutan dari pemateri sebelumnya yang ngebahas tentang keagungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang momentumnya itu pas ya, saat bulan ini bulan kelahiran baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Rabiul Awal yang insya Allah esok jatuh tepat di tanggal 12 Rabiul Awal. Sebenarnya kalau misalkan dalam hitungan Islam itu Maghrib itu udah masuk ke tanggal 12 Rabiul Awal. Saya pernah waktu bekerja di tempat sebelumnya itu saya sempat ditanya gitu, Mas, ini kapan sebenarnya perpindahan Isya itu? Karena kan kalau Isya kalau udah jam 12.00 kan kata dia, kalau udah jam 12.00 kan itu kan udah beda hari katanya. Berarti kita Isyanya udah lewat dong, dia bilang gitu kan. Nah, saya jelasin gini, kalau di kalender Komariah yang biasa kita pakai itu di bulan Januari sampai Desember itu, perpindahan tanggalnya itu di tepat jam 12.00. Jadi lewat 00 lewat 1 detik itu udah masuk ke tanggal sebelumnya. Sama begitu perpindahan tahun pun sama. Jadi tanggal Desember itu 31 Desember itu di malam 31 Desember 12.00 lewat 1 detik itu udah masuk di tahun selanjutnya, misalkan 2027. Tapi kalau misalkan kalender Islam itu perpindahan harinya itu di waktu maghrib. Jadi jangan salah, kenapa kita sidang isbatnya itu kan, kalau misalkan mau nentuin awal Ramadan atau akhir Ramadan itu, sidang isbatnya itu ada di ba'da maghrib, karena sebelum maghrib itu nanti kelihatan tuh hilalnya, kelihatan atau enggak, pergantian tahunnya, pergantian harinya itu sesuai atau enggak dengan kaidahnya Islam, seperti itu. Jadi insya Allah nanti maghrib kita udah masuk ke 12 Rabiul Awal. Nah, saya ingin mengisahkan kisah baginda Nabi besar Muhammad SAW, menceritakan tentang terjadinya bulan itu terbelah menjadi dua. Nah, dimulai dari surah Al-Qamar ayat pertama dan keduanya itu
Iqtarabatis sa'atu wansaqal qamar, yang artinya saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah gitu. Jadi gini, logikanya gini teman-teman. Kalau di dalam Quran itu disebutkan bahwa kiamat semakin dekat itu saat terbelahnya bulan, berarti kejadian saat Rasulullah SAW itu membelah bulan sekian abad ya, sekian abad yang lalu itu kiamat sudah dekat gitu. Bagaimana sekarang kan gitu? Itu logika pastinya tuh. Karena kita yakini sebagai umat Islam itu bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran pasti, absolut. Nggak bakalan apa namanya, nggak bakalan tergoyah, nggak bakalan lupa, nggak bakalan apa namanya berubah lah, absolut gitu. Nah di ayat kedua dijelaskan, wa iyarau ayata yu'ridu wa yaqulu syahram mustamir. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat satu tanda kemujizatan, mereka berpaling dan berkata ini adalah sihir yang terus menerus. Nah kisahnya itu asbabun nuzul dari surat ini itu dijelaskan. Jadi waktu itu Rasulullah itu ditantang oleh orang kafir Quraisy. Siapa namanya? Namanya itu yang pertama itu pemimpinnya ya. Yang nantang tuh kan kaumnya itu. Tapi pemimpinnya itu dipimpin oleh Abu Jahal. Tahu? Ada yang tahu Abu Jahal? Tahu? Kenal di mana? Abu Jahal. Yang kedua itu Walid bin Mughirah. Nah, beliau berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bahasanya beliau kan, karena beliau itu karena Abu Jahal dan si Walid ini dia nggak percaya dengan kenabiannya baginda Nabi Muhammad. Dia bilang, wahai Muhammad, jika engkau benar seorang nabi, maka tunjukkanlah kepada kami satu mukjizat di langit yang tidak bisa direkayasa. Jadi dia nantang gitu, nantang Rasulullah gitu. Jadi mungkin bahasa kitanya gini ya, coba lu tunjukin dah satu mujizat yang gua nggak bisa bantah gitu, dengan adanya tanda itu gitu. Kemudian Rasulullah SAW berdoa gitu kepada Allah dan dikabulkan. Rasulullah membelah bulan itu menjadi dua. Jadi bulan itu dibelah menjadi dua. Yang pertama itu ditaruh di atas gunung Kubais, atau yang biasa kita sering itu tempatnya Gua Hiro tuh. Jadi Gua Hiro itu nama gunungnya itu Gunung Kubais. Terus yang kedua itu, yang satu lagi itu ditaruh di atas gunung Kaikaan. Jadi itu benar ya kan? Kan kita dalilnya itu gitu. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan sekarang itu diperkuat dengan dalil Al-Quran yang pasti kebenarannya itu terpercaya gitu. Mungkin kalau saya yang nyampain beritanya, kalian bisa bohong kali ini gitu kan. Wah, si Ibnu bohong kali gitu kan. Tapi kalau misalkan Al-Quran yang menyampaikan, itu udah pasti gitu. Jadi kalau Al-Quran menyampaikan satu ilmu pengetahuan, Al-Quran menyampaikan satu informasi di kemudian hari, itu udah pasti gitu. Nah, sama kayak ceritanya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadinya bulan itu terbelah kan gitu. Bulan terbelah. Kemudian si Abu Jahal nih, ngeselinnya si Abu Jahal sama si Walid bin Mughirah ini, dia bilang gitu, bahwa Nabi Muhammad itu adalah si tukang sihir gitu. Buktinya dia bisa mensihir mata kita melihat bulan itu terbelah gitu. Nah, di riwayat yang lain, di dalam riwayat yang lain itu dijelaskan. Jadi ternyata orang kafir Quraisy itu bisa dikatakan nggak semuanya bodoh mungkin ya. Ada juga yang setelah itu beriman. Jadi sebagian dari beberapa dari kafir Quraisy itu keesokan harinya itu datang pedagang itu, para musafir itu datang gitu ke kota Mekah gitu, pedagang itu.
Beliau nanya kepada si pedagang itu, "Wahai pedagang, apakah kalian melihat satu peristiwa tadi malam yang yang bulan itu terbelah gitu menjadi dua gitu?" Ternyata si Abu Jahal nih komplotannya kalau bisa bilang gitu ya. Komplotannya Abu Jahal dan si Walid ini kan dia ngelihat nih si bulan itu terbelah ya. Tapi di di tempat yang lain, misalkan nih di sini Ustadz Rois sama Ustadz Cimeng nih ngelihat nih bulan terbelah nih, tapi Vicky di Vin sana dia juga ngelihat gitu, bulan hari malam ini terbelah gitu. Nah kira-kira gitu. Nah sebagian orang kafir Quraisy itu bilang kalau misalkan ada orang lain selain yang di sini bisa melihat terbelahnya bulan, berarti ini benar, bukan sihir. Ini tuh mukjizat yang Allah turunkan gitu. Nah, kabar bahwa orang-orang ini ya, orang-orang kafir ya, orang-orang yang susah gitu, dinasehatin susah, dikasih dikasih pencerahan. Kan dia minta ya, si Abu Jahal ini minta sama si Walid ini minta kepada Rasul gitu. Buktiin kalau memang bahasa kasar kita gitu, buktiin lah kalau misalkan lu ini bisa gitu, gue percaya bahwa lu tuh seorang rasul, seorang nabi gitu. Tunjukin satu mujizat gitu. Mungkin kalau kita nunjukin mujizat nggak bisa, kita karomah aja kan nggak punya kan gitu. Boro-boro karomah, kita istiqomah untuk satu kebaikan aja kan nggak bisa kan gitu. Nah itu udah tertulis juga, tercantum juga dalam Al-Quran gitu kan. Apa ayatnya? Ayatnya itu khatamallahu ala qulubihim. Allah ditutup oleh Allah. Qulubihim ala qulubihim, atas hati-hatinya. Wa ala sam'ihim, dan Allah tutup tuh pendengarannya itu. Wa ala absarihim, dan atas penglihatannya. Gisawatu walahum azabun adzim. Mereka mendapat siksa yang amat berat gitu. Jadi sebenarnya siksaan yang amat berat itu di dunia itu yaitu salah satunya ketika datang kebenaran gitu kan. Absolut nih, misalkan nih ada yang bilang 1 tambah 1 itu sama dengan 2 gitu. Terus ada yang ngeyel gitu. Sebenarnya 1 tambah 1 itu bukan 2 loh. 1 tambah 1 3 gitu. Ngeyel gitu kan. Padahal itu udah pasti udah benar gitu. Dan kebenarannya itu pasti absolut gitu. Mau orang Islam bilang 1 tambah 1 ya sama dengan 2. Mau orang Nasrani bilang 1 tambah 1 ya pasti 2 gitu kan. Nah, sama kayak kebenaran Allah itu pasti sama gitu, absolut gitu. Tapi ya itu kadang ngeyel ya, bahasa kita ngeyel ya. Ngeyel lah, dibilangin ngeyel gitu. Nah, itu ternyata hal-hal kayak gitu tuh tercatat juga di dalam Al-Qur'an itu. Nah, mungkin yang lebih hebatnya itu ternyata kejadian terbelahnya bulan diriwayatkan dalam hadis, dicantumkan dalam Al-Quran, dan itu juga dibuktikan oleh ilmu pengetahuan modern. Nah, seperti yang sebelumnya saya sampaikan tuh kan, salah satu orang yang meneliti tentang Big Bang itu kan Hubble ya. Nah, beliau juga mencatat gitu bahwa terbelahnya bulan itu juga kelihatan loh sekarang loh. Ketika kita melihat di teropong itu ternyata ada belahan-belahan, ada bekas belahan bulan lah gitu. Nah itu ternyata mungkin kalau misalkan saat itu doang ya, saat itu bisa dibilang oh ya Quran bisa jadi benar di saat itu doang gitu. Tapi ternyata Quran itu otentik sampai hari ini gitu, dan terjaga sampai hari ini gitu. Bahkan seorang peneliti juga melihat kejadian itu dan membenarkan gitu bahwa bulan itu pernah terbelah gitu. Nah itu salah satu mukjizat yang Allah turunkan berupa Al-Quran yang sampai saat ini umat Islam pegang, yang keaslian keabsahannya itu Allah jaga sampai hari kiamat. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan cerita ini bertambah keyakinan kita kepada Islam, bertambah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Allahumma la tahrimna khairan ma indaka li sarima indana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.